Hai, lanjut lagi. Hanya kematiannya yang akan membuat kita berhenti. Hidup selalu seperti ini. Sementara yang satu ingin menyelesaikan masalah ini, yang lain tidak mengizinkannya. Bahkan kompromi dapat membuat orang lain berpikir bahwa seseorang takut. Jadi, ada banyak kali dalam hidup bahwa kompromi hanya akan membuat pihak lain mencoba mengambil jarak ketika diberi 1 inci. Begitulah cara dunia bekerja. Sisan terlempar terbang di depan tatapan semua orang. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah, bergerak-gerak sebentar, dan kemudian tidak ada gerakan lagi darinya. Dia sudah mati. Saat ini, semua penonton menatap Yang Ye dengan takjub. Bagaimanapun, itu hanya konflik yang dapat dengan mudah diselesaikan, namun sekarang itu tidak dapat didamaikan. Seorang pria dan seorang wanita sedang menonton Yang Ye dari jendela menara lebih dari 1 kilometer dari tempat Yang Ye berdiri, dan wajah mereka membawa jejak keseriusan namun sebagian besar tertutup oleh geli. Ada 3 pria dan 3 wanita di belakang mereka. Laki-laki berdiri di satu sisi sedangkan perempuan berdiri di sisi lain, dan jelas mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Tidak buruk. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau kecepatannya, keduanya memang tidak buruk. Aku hanya ingin tahu seberapa besar kekuatan yang sebenarnya dia gunakan. Pria itu tersenyum dan berkata, menarik sekali. Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan mengambil jalan pemurnian tubuh sekarang, dan saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan benar-benar mengembangkannya sedemikian rupa. Wanita itu memandang Yang Ye dengan acuh tak acuh dan berkata, kekuatannya tidak buruk, tapi dia terlalu impulsif dan mengabaikan konsekuensinya. Orang seperti itu tidak akan hidup lama di kota ini. Pria itu tiba-tiba bertanya, jadi, Lunar Raid Hall Anda tidak tertarik padanya? Dia menjawab, bukannya saya tidak tertarik, tapi saya ingin melihat kekuatan sejatinya. Jika dia hanya memiliki tingkat kekuatan seperti itu, maka dia tidak layak membuat Lunar Raid Hall-ku melawan ratapan salju untuknya. Aku juga sangat ingin tahu tentang kekuatan aslinya. Pria itu terkekeh, lalu dia menatap Yang Ye. Setelah Yang Ye meninju Sisan sampai mati, dia berbalik dan menatap Fu Jinxian yang masih shock. Dia berkata, ayo pergi. Fu Jinxian tiba-tiba pulih dari keterkejutannya setelah mendengar suaranya, dan kemudian dia hanya mengikutinya dengan ekspresi kosong di matanya. Kamu benar-benar berani membunuh salah satu anggota Snow Slamen saya kamu. Tiba-tiba, salah satu yang terdalam dari ratapan salju pulih dari keterkejutannya, dan dia segera melintas dan menghalangi jalan Yang Ye ketika dia menyadari bahwa Yang Ye bermaksud untuk pergi begitu saja setelah membunuh Sisan. Pria itu bahkan belum bisa menyelesaikan ucapannya sebelum dia terlempar ke udara. Itu adalah serangan tunggal dan mematikan. Anggota ratapan salju yang tersisa merasa ngeri, dan tidak satu pun dari mereka yang berani maju dan menghentikan Yang Ye. Maaf. Fu Jinxian berjalan di sisi Yang Ye saat dia berbicara dengan lembut. Dia sangat jelas menyadari bahwa semua ini terjadi karena dia. Yang Ye menjawab, saya tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan saya tidak ingin tahu. Mungkin Anda melakukan semua itu karena Anda tidak berdaya, tetapi Anda harus memahami bahwa tidak mungkin membalas dendam dengan melakukan itu, dan itu hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Coba pikirkan, apakah putra dan suami Anda bersedia melihat Anda mempermalukan diri sendiri untuk membalas dendam? Yang Ye tidak meremehkannya, dan dia tidak berpikir bahwa dia berhak melakukannya. Bahkan sampai dia merasa sedikit kagum padanya. Bagaimanapun, seorang wanita seperti dia bisa membuat dirinya terus hidup setelah mengalami kejadian seperti itu, dan dia bahkan bisa mengabaikan martabatnya untuk membalas dendam. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan kebanyakan wanita. Sama seperti jika seseorang bisa menyelamatkan ibunya bertahun-tahun yang lalu, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan hal yang disebut martabat. Tentu saja, Yang Ye akan merasa terhina jika dia mengorbankan harga dirinya untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak melakukannya. Jika seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan ingin membalas dendam, maka dia tidak punya pilihan selain melakukan seperti yang dilakukan Fu Jinxian. Fu Jinxian tetap diam. Yang Ye juga tidak berbicara lebih jauh. Pada akhirnya, mereka hanya bekerja bersama untuk saat ini, dan pilihannya untuk masa depan adalah urusannya. Dia tidak bisa menghentikannya, juga tidak mau. Bagaimana cara mendapatkan poin itu? Tanya Yang Ye. Pada saat ini, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan poin tersebut sehingga dia bisa memasuki pagoda pengurungan dan menyelamatkan tubuh utama roh pedang. Anda memiliki beberapa pilihan untuk mendapatkan poin. Tetapi hanya ada 2 metode untuk mendapatkan poin terbanyak dalam periode terpendek. Metode pertama adalah menerima misi dari Hallowed Halls, dan Anda akan dapat memperoleh poin dengan menyelesaikan misi tersebut. Metode kedua adalah naik ke peringkat suci. Anda harus menyadari bahwa Hallowed Grounds memiliki Hallowed Rankings-nya, dan Anda akan diberi sejumlah poin untuk naik ke sana. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan sejumlah uang setiap bulannya. Selain itu, kamu bahkan akan diberikan teknik pertarungan, teknik budidaya, bahkan teknik rahasia.
Namun, itu sangat sulit. Fu Jinxian meliriknya ketika dia berbicara sampai titik ini, dan dia berkata, tentu saja, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Tiba-tiba, keduanya berhenti bergerak karena ada kelompok yang menghalangi jalan mereka. 4 sosok di sebelah kiri semuanya adalah laki-laki, dan setiap dada kiri mereka disulam dengan diagram pedang dan pedang bersilang. 4 sosok di sebelah kanan semuanya perempuan, dan bulan putih bersih tersulam di dada kiri mereka. Gong Jian dari Aliansi Pedang dan Pedang. Pria yang memimpin kelompok di sebelah kiri menatap Yang Ye saat dia berbicara. Muling dari Lunar Raid Hall, kata wanita yang memimpin kelompok di sebelah kanan. Ini sebenarnya salah satu dari 3 pedang dari Aliansi Sabre dan Pedang. Gong Jian seseorang berseru, saya mendengar bahwa dia mencapai SWOT Intent level 9 bulan lalu. Aku ingin tahu apakah itu benar. Harus. Lihat saja dia. Meskipun dia tidak memancarkan SWOT Intent dengan sengaja, seluruh auranya sangat tajam dan ganas. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai keadaan seperti itu jika dia tidak mencapai maksud pedang tingkat 9? Saya lebih tertarik pada Muling. Saya melihatnya membunuh 3 ahli di peringkat ke-9 dari Alam Raja sendirian sekitar 2 bulan yang lalu, dan dia hanya di peringkat ke-5 dari Alam Raja sekarang. Selain itu, saya mendengar bahwa dia telah melawan Half Saint. Aku ingin tahu apakah itu benar. Baik Lunar Raid Hall dan Alliance of Sabre and Sword telah menunjukkan diri mereka sendiri. Mungkinkah mereka berniat merekrut orang itu? Mereka seharusnya. Sayangnya, orang itu cukup beruntung. Selama dia bergabung dengan salah satu dari mereka, maka masalah yang akan dia hadapi untuk membunuh Sisan harus diselesaikan. Itu belum tentu demikian. Semua orang tahu bahwa Master of Snow Lament sangat melindungi anggotanya apalagi ini terkait dengan kehormatan dan martabat Ratapan Salju. Jadi, apakah ada orang di kota ini yang akan bergabung dengan Ratapan Salju di masa depan jika mereka tidak dapat menebus kehormatan mereka? Mari kita lihat dan lihat. Ketika orang lain di sekitarnya membahas semua ini, Fu Jinxian adalah satu-satunya yang terkekeh. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang sangat menyadari betapa menakutkannya orang yang berdiri di sisinya itu. Bahkan jika Yang Ye tidak dapat menggunakan pedangnya sekarang dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, dia tidak ragu bahwa dia sama sekali bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Ratapan Salju atau ahli Ratapan Salju. Yang Ye melirik mereka, dan tatapannya bertahan sedikit lebih lama pada Muling sebelum dia berkata, apakah kamu butuh sesuatu? Gong Jian bertanya, kamu pemurni tubuh. Yang Ye menjawab, semacam dia datang ke kota relikui kuno sebagai pemurni tubuh, jadi dia merasa lebih baik mengumumkannya sekarang. Bagaimanapun, itu akan memungkinkannya untuk menghindari sejumlah besar masalah. Gong Jian berkata, kekuatanmu tidak buruk. Bergabunglah dengan aliansi pedang dan pedang saya. Kami akan memberi Anda 100 poin setiap bulan. Adapun teknik kultivasi, teknik bertarung, harta karun, dan hal-hal lain seperti itu akan tergantung pada kinerja Anda. Di sisi lain, Muling malah menatap Fu Jinxian, dan dia berkata, kamu dari ras roh api. Fu Jinxian sedikit tertegun, lalu dia mengangguk. Muling melanjutkan, cucu dari leluhurmu, Su Ziking, telah bergabung dengan ruang ritus bulan milikku. Anda juga dapat bergabung jika Anda mau. Undangan Muling mengejutkan Fu Jinxian dan Gong Jian. Terutama bagi Fu Jinxian karena dia merasa bahwa Muling harus merekrut Yang Ye. Meskipun dia juga berada di alam raja, kekuatan tempurnya hanya biasa. Tidak lama kemudian, Gong Jian sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dia melirik Muling dalam-dalam dan berkata, sungguh sebuah rencana. Pada awalnya, kehadiran Yang Ye di kelompoknya masing-masing tidak penting, tetapi mereka melangkah maju dengan tegas ketika Yang Ye membunuh orang yang paling dalam kedua. Karena Yang Ye tidak menggunakan energi yang dalam saat dia melakukan itu. Dengan kata lain, Yang Ye hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membunuh seorang ahli Realem Monarch dengan satu pukulan. Meskipun mereka masih tidak menyadari kekuatan sejati Yang Ye, itu sudah cukup bagi mereka untuk merekrutnya. Pada saat ini, Fu Jinxian juga mengetahui apa yang terjadi. Muling tidak benar-benar merekrutnya, dia merekrut Yang Ye. Karena jika Fu Jinxian bergabung dengan Lunar Raid Hall, kemungkinan besar Yang Ye juga akan bergabung. Bahkan jika Yang Ye tidak bergabung, masih ada kesempatan karena Fu Jinxian. Rencana Muling memang sangat bagus. Sayangnya, Muling tidak menyadari bahwa Fu Jinxian hanya bekerja sama dengan Yang Ye untuk saat ini. Aku baru saja membunuh beberapa orang dari Snow Lament. Yang Ye menatap mata Muling. Dia secara alami jelas menyadari niatnya. Sebenarnya, dia sudah memutuskan saat mereka datang untuk merekrutnya. Karena dia akan tersesat di kota jika dia sendirian, dan pasti akan lebih nyaman jika dia memiliki grup untuk diandalkan. Muling berkata, kami akan menanganinya untukmu. Yang Ye melanjutkan, saya tidak suka terikat dan dikendalikan.
Hei, sementara itu, seorang wanita yang berdiri di belakang Muling berteriak dengan dingin, jangan coba-coba jika diberi jarak 1 inci Anda mungkin akan mati di jalan-jalan ini jika Anda tidak mendapatkan bantuan Lunar Wraith Hall saya. Yang Ye tidak memperhatikan wanita itu. Dia hanya menatap Muling sementara Muling menatap lurus ke arahnya. Beberapa saat berlalu sebelum Muling berkata itu tergantung pada kemampuanmu. Yang kuat tidak pernah terikat kemanapun mereka pergi. Jika Anda kuat, maka tidak ada seorang pun di Lunar Wraith Hall saya yang berani menahan Anda, dan bahkan Master Hall tidak akan menahan Anda jika Anda cukup kuat. Singkatnya, apakah Anda terikat atau tidak bergantung pada kami, itu tergantung pada Anda. Baik, Yang Ye mengangguk. Muling, selamat. Gong Jian tiba-tiba mulai tersenyum, tetapi senyumnya sangat aneh. Dia berkata, kamu telah mendapatkan seorang ahli. Namun, saya harap Anda dapat menyelesaikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat dia berbicara, dia berbalik dan melirik Yang Ye sebelum dia berkata, kamu akan menyesali keputusanmu. Mungkin Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Kekuatan ratapan salju telah tiba, seseorang berteriak dari jauh. Semua orang di sini melihat ke atas dan melihat sekelompok beberapa ratus ahli menembak ke arah sini, dan bukan hanya kelompok itu saja. Ada banyak orang lain yang mendekat dari segala arah. Tidak peduli siapa yang mencoba melindunginya hari ini, hanya kematian yang akan membuat kita berhenti dan pergi. Sebuah suara bergema dari jauh. Tak terhitung orang datang dari segala arah. Yang Ye memperhatikan ada hampir 1000 dari mereka hanya dengan sekali pandang. Selain itu, sebenarnya ada lebih dari 60 di Monarch Realm, sementara itu, sisanya berada di peringkat kelima alam agung atau di atasnya. Pria yang memimpin kelompok itu berada di peringkat ke-9 dari alam raja. Itu wakil guru ratapan salju, Leng Wuxiang, salah satu penonton tersentak. Sebenarnya dia kita akan ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Orang itu bahkan lebih protektif daripada Master Ratapan Salju. Apalagi dia bahkan membawa banyak orang dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia jelas bermaksud untuk membunuh pemurni tubuh itu. Jika aku jadi dia, aku pasti tidak akan berhenti untuk membunuh orang itu juga. Karena Snow Slamen akan kehilangan reputasinya jika dia tidak dibunuh. Selain itu, banyak orang dalam Ratapan Salju akan merasa tidak senang. Lagi pula, apakah ada yang mau tinggal dalam kelompok yang tidak bisa melindungi anggotanya? Apakah ada yang berani tinggal? Jadi, masalah ini bukan hanya tentang beberapa kematian sekarang. Tapi Lunar Wraith Hall berjanji pada pemurni tubuh itu bahwa itu akan menangani ratapan salju untuknya. Meskipun ratapan salju kuat, itu masih lebih lemah jika dibandingkan dengan Lunar Wraith Hall, kan? Masalahnya adalah apakah Lunar Wraith Hall bersedia melawan Snow Slamen sampai mati hanya untuk pemurni tubuh yang cukup kuat? Saya sama sekali tidak mau. Ini bukan tentang takut pada masalah yang akan saya hadapi, itu karena itu tidak sepadan. Tidak ada gunanya memimpin keseluruhan Lunar Wraith Hall ke dalam pertarungan hidup dan mati untuk satu orang. Hentikan omong kosong itu dan tonton saja dengan tenang. Kita akan segera mengetahui hasil sebenarnya. Leng Wuxiang dan yang lainnya berhenti 3 meter dari kelompok Yang Ye, dan kemudian dia menunjuk ke Yang Ye dan Fu Jinxian, aku mengambil nyawa mereka hari ini. Gong Jian dan yang lainnya dari Alliance of Sabre and Sword bergerak ke samping sementara ekspresi geli muncul di sudut mulut mereka. Karena itu adalah kabar baik bagi mereka jika gedung Ritus Bulan dan Ratapan Salju bentrok. Wajah Muling sedikit turun, dia baru saja bergabung dengan Lunar Wraith Hall-ku. Dia membuatnya berdiri tegak. Wajah Leng Wuxiang langsung berubah muram, dan dia berkata, Muling, kekuatan ratapan salju saya memang lebih rendah jika dibandingkan dengan ruang ritual bulan Anda, tetapi apakah Anda benar-benar disarankan untuk menghina ratapan salju saya di depan umum seperti ini? Tidak akan terlalu sulit untuk menerima jika Yang Ye dan Fu Jinxian telah menjadi anggota Lunar Wraith Hall sejak awal. Tetapi masalahnya adalah bahwa Muling telah merekrut mereka sambil mengetahui bahwa mereka telah membunuh begitu banyak anggota ratapan salju. Itu seperti dengan berani menamparkan wajah ratapan salju. Muling merenung sejenak dan berkata, Aula Ritus Bulanku akan memberi kompensasi ratapan salju atas kematian mereka. Anda akan memberi kami kompensasi? Ekspresi ganas muncul di wajah Leng Wuxiang. Muling, kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuh beberapa anggota Lunar Wraith Hall-mu dan memberikan kompensasi kepadamu dengan beberapa hal? Muling berkata, sepertinya kamu menolak untuk mencari rekonsiliasi, jadi aku hanya ingin bertanya apakah kamu benar-benar berani melawan Lunar Wraith Hall-ku sampai mati. Leng Wuxiang tertawa keras dan menjawab, saya benar-benar tidak, tetapi orang yang berani telah memberikan perintah bahwa kepala orang-orang yang berani membunuh anggota ratapan salju saya harus diambil. Begitu. Membunuh jangan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang menghentikan Anda. Membunuh seluruh kelompok di sekitarnya meraung marah, dan kemudian mereka mulai mengelilingi Yang Ye dan Fu Jinxian. Anggota Lunar Wraith Hall mengungkapkan ekspresi suram ketika mereka melihat orang-orang itu menyerang, dan ada jejak teror di mata mereka.
Bagaimanapun, hanya ada beberapa dari mereka di sini. Namun, mereka sangat jelas menyadari bahwa mereka harus bertarung dalam pertempuran ini karena Lunar Wraith Hall akan kehilangan muka jika tidak. Singkatnya, mereka membangkitkan ketidakpuasan yang kuat terhadap Yang Ye sekarang. Karena mereka tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu jika bukan karena dia. Fu Jinxian memiliki reaksi yang sama dengan para wanita dari Lunar Wraith Hall itu. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia khawatir tentang Yang Ye. Dia khawatir dia akan mengamuk. Betapa lancangnya dirimu, Muling meraung marah sementara aura kuat menyapu dirinya seperti semburan. Itu melanda para ahli Monarch Realm di depannya hingga terdorong berulang kali, dan para ahli lain dari Snow's Lament menghentikan kemajuan mereka. Muling memiliki sepasang cincin giok putih di tangannya, dan dia memegangnya erat-erat sambil menatap Leng Wuxiang. Dia berkata, Leng Wuxiang, saya melindungi mereka apapun yang terjadi. Jika dia tahu bahwa ratapan salju tidak akan berhenti untuk membunuh mereka, maka dia pasti tidak akan merekrut mereka begitu saja. Tapi itu tidak bisa ditolong sekarang. Jika dia menyerahkannya sekarang, maka Lunar Wraith Hall yang kehilangan muka. Wajah Leng Wuxiang menjadi semakin ganas. Tepat saat pertempuran akan meletus, Yang Ye tiba-tiba berjalan ke arah Muling. Dia melirik anggota ratapan salju, dan kemudian pandangannya tertuju pada Muling pada akhirnya. Ini terjadi sebelum aku bergabung dengan Lunar Wraith Hall. Jadi, saya harus menghadapinya. Saya akan bergabung secara resmi setelah saya selesai. Tidak ada yang berhutang apapun kepada siapapun di dunia ini, dan para anggota Lunar Wraith Hall ini tidak berhutang apapun padanya. Jadi, dia tidak punya alasan untuk membuat mereka bertarung sampai mati untuknya. Selain itu, dia sangat bersyukur mereka tidak berniat menyerahkannya ketika mereka dikepung. Meskipun dia tahu bahwa mereka mungkin melakukan itu karena alasan lain, dia tetap merasa bersyukur. Pada akhirnya adalah kebaikan jika ada yang menolong karena tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang telah terjadi sebelum dia bergabung dengan Lunar Wraith Hall. Kata-kata Yang Ye mengejutkan semua orang di sini. Apakah telingaku menipu aku? Dia benar-benar berniat untuk menghadapi ratapan salju sendirian. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Apakah dia pikir dia adalah seorang jenius yang mengerikan yang mendapat peringkat di Halloween Rankings selain 3 jenius yang mengerikan di posisi 3 teratas di Halloween Rankings? Tidak ada jenius lain di Halloween Rankings yang berani berbicara tentang melawan begitu banyak orang sendirian. Sangat menarik, tidak peduli apa, saya sangat mengagumi orang ini. Setidaknya, dia berani bertanggung jawab atas tindakannya. Meskipun itu cukup bodoh, dia pemberani. Dia memang benar, tapi dia melebih-lebihkan kekuatannya. Dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan bantuan Lunar Wraith Hall, namun sekarang, dia pasti akan mati jika Lunar Wraith Hall menyetujui permintaannya. Pertunjukan ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Muling dan yang lainnya sedikit tercengang, dan yang pertama terlintas di benak mereka adalah apakah orang ini mencoba untuk mengadili kematian. Meskipun kekuatan Yang Ye ungkapkan luar biasa, mereka tidak berpikir bahwa kekuatan sejatinya akan cukup untuk melawan 1000 orang sendirian. Selain itu, ada lebih dari 60 ahli Monarch Realm di antara grup. Muling menatap Yang Ye dan berbicara dengan sangat serius, apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan? Yang Ye mengangguk dan berkata, tentu saja. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menunjuk ke arah Fu Jinxian dan berkata, jaga dia untukku dan serahkan sisanya padaku. Dia bertanya, kamu serius? Yang Ye menjawab, tentu saja. Muling menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu mencoba untuk menguji aku, maka itu tidak perlu. Karena Anda telah bergabung dengan Lunar Wraith Hall saya, maka kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi Anda. Aku tidak bisa menjamin apakah aku bisa melindungimu, tapi aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Yang Ye terkekeh dan berkata, aku tidak sedang menguji kamu. Singkatnya, berhentilah mengungkit semua hal yang tidak terkait dan tidak perlu ini. Ajak saja teman saya dan mundur. Aku akan ikut Lunar Wraith Hall denganmu setelah aku berurusan dengan orang-orang ini. Saat dia berbicara, Yang Ye tidak memperhatikan kelompok Muling, dan dia berjalan menuju kelompok Leng Wuxiang sebagai gantinya. Siapa namanya? Muling menatap sosok Yang Ye namun bertanya pada Fu Jinxian yang berdiri di sampingnya. Yang Men. Fu Jinxian berbicara dengan lembut. Yang Ye secara alami tidak bisa menggunakan nama aslinya. Jadi, itu adalah nama yang mereka diskusikan sebelum mereka tiba di kota keramat kuno. Yang Men. Muling mengangguk ringan. Dia tahu bahwa dia sedikit salah menilai dia. Kamu benar-benar mengejutkanku. Leng Wuxiang menatap Yang Ye dan berkata, kamu sangat berani. Tapi itu tidak bisa mencegah kematianmu hari ini. Karena Anda telah membunuh anggota ratapan salju. Merekalah yang menyinggung saya lebih dulu. Yang Ye berbicara sambil berjalan, benar, aku memberi orang bernama Sisan itu kesempatan sekarang. Sayangnya, dia tidak menyukainya. Jadi, saya tidak punya pilihan lain selain membunuhnya.
Karena mereka akan membunuhku jika aku tidak membunuh mereka. Kamu sedang mendekati kematian, seseorang meraung dengan marah, dan kemudian para ahli ratapan salju bermaksud untuk menyerang dan memotong Yang Ye menjadi beberapa bagian. Namun, Leng Wuxiang menghentikan mereka. Keseriusan muncul di mata Leng Wuxiang saat dia melihat Yang Ye berjalan ke depan seperti sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Leng Wuxiang bukanlah orang bodoh. Orang di depannya terlalu tenang dan tenang sejak awal, dan sampai-sampai dia dan semua yang terdalam dari Snow Slamen sepertinya tidak ada bagi orang itu. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan situasi seperti itu. Yang pertama adalah bahwa pria itu adalah orang bodoh yang melakukan suatu tindakan, dan yang kedua adalah bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia yakin sampai-sampai dia merasa bahkan Leng Wuxiang dan semua yang terdalam dari Snow Slamen tidak bisa menyakitinya. Selain itu, orang di depannya ini tidak tampak seperti orang bodoh. Tetapi jika ratapan salju mundur sekarang, maka itu akan menjadi sangat terkenal. Jadi, dia harus berakting. Leng Wuxiang melangkah maju dan berkata, semua orang mundur 300 meter. Mereka mengerti bahwa dia ingin melawan dirinya sendiri. Titan Palem begitu yang lain mundur, Leng Wuxiang meraung marah saat dia dengan cepat menamparkan telapak tangannya ke arah Yang Ye. Dalam sekejap, dua telapak tangan besar yang lebarnya lebih dari 100 meter saling tumpang tindih saat mereka melesat ke depan, dan kemudian mereka meledak menuju Yang Ye. Sebuah teknik peringkat surga bermutu tinggi, salah satu penonton berbicara dengan suara rendah. Wajah Muling turun sedikit. Dia tahu bahwa sementara Leng Wuxiang tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, dia tidak banyak menahan. Tatapan semua penonton menyatu ke Yang Ye karena mereka ingin menyaksikan kekuatan sejatinya. Yang Ye tiba-tiba menginjak kaki kanannya pada kelompok itu, lalu dia menembak ke depan seperti bola meriam. Dua ledakan bergema saat Yang Ye bertabrakan dengan dua telapak tangan besar itu, dan kemudian meledak terpisah. Sementara itu, kecepatan Yang Ye tidak menurun sedikit pun dan tiba sebelum Leng Wuxiang, lalu dia hanya melakukan pukulan ke depan sederhana dengan tangan kanannya. Murid Leng Wuxiang mengerut. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan musuhnya, dia benar-benar meremehkan musuhnya pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia segera mengepalkan tangan kanannya dan membenturkannya ke tangan Yang Ye. Suara retak tulang yang jelas dan merdu bergema, dan kemudian teriakan melengking bergema dari Leng Wuxiang saat sosoknya diledakkan terbang. Adapun lengan kanannya terbang. Tanah di bawah Leng Wuxiang langsung hancur saat dia menabraknya. Meskipun dia tidak mati, dia lumpuh. Karena kekuatan Yang Ye tidak hanya meledakkan lengan kanannya, itu bahkan telah mematahkan semua tulang di dalam tubuh Leng Wuxiang. Singkatnya, Leng Wuxiang benar-benar lumpuh jika dia tidak memiliki harta langit dan bumi yang berharga untuk memperbaiki luka-lukanya. Orang lain di sekitarnya tercengang. Bagaimanapun, seorang ahli realem raja peringkat ke-9 telah dihancurkan dalam sekejap oleh satu serangan. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan semua orang di sekitarnya. Mata Gong Jian, Muling, dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Itu terutama terjadi pada Gong Jian dan Muling karena mereka sangat jelas menyadari apa yang langsung memusnahkan ahli realem monark peringkat ke-9 yang diwakili. Itu menunjukkan bahwa sangat mungkin dia bisa naik ke peringkat Hallowed. Pada saat yang sama, itu menunjukkan bahwa orang di depan mereka, Yang Men, bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Muling sangat gembira setelah dia mengatasi keterkejutannya karena dia telah membuat taruhan yang tepat. Mulai hari ini dan seterusnya, Lunar Raid Hall akan memiliki seorang jenius luar biasa yang merupakan pemurni tubuh. Yang Ye melirik orang-orang yang dalam dari ratapan salju, dan itu menyebabkan mereka mundur berulang kali dengan ngeri. Yang Ye tidak menyerang, dan dia hanya berbicara dengan acuh tak acuh, kembalilah dan beritahu orang itu, ratapan Tuan Salju, bahwa ini yang terakhir kali. Ini terakhir kali saya akan menunjukkan belas kasihan. Jika Snow Slamen berani mencari masalah denganku lagi, maka itu tidak akan berakhir hanya dengan kematian beberapa orang. Yang Ye berbalik dan berjalan ke kelompok Muling sambil berbicara. Sementara itu, Leng Wuxiang yang terbaring di dalam lubang di tanah berkata dengan garang, siapapun kamu, kamu pasti akan membayar apa yang telah kamu lakukan. Yang Ye berhenti bergerak, dia berbalik, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju Leng Wuxiang. Selain itu, dia berbicara sambil berjalan, sebenarnya, tidak masalah bagiku apakah aku membunuhmu atau tidak. Karena kamu tidak penting bagiku namun, saya tidak suka diancam. Jadi, kamu bisa mati sekarang. Keganasan di mata Leng Wuxiang seketika berubah menjadi teror saat mendengar hal tersebut. Sebenarnya, ada teror di hatinya sekarang, dan yang paling penting baginya saat ini adalah pergi secepat mungkin. Satu-satunya alasan dia mengucapkan kata-kata itu adalah karena dia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini sebelum dia benar-benar berniat membunuhnya. Hentikan dia, Leng Wuxiang meraung keras. Banyak anggota ratapan salju ragu-ragu. Karena pria di depan mereka terlalu kuat.
Dia kuat sampai mereka benar-benar tidak percaya diri. Namun, masih ada beberapa yang menyerang ke depan. Lebih dari selusin ahli Monarch Realm yang memiliki hubungan yang relatif baik dengan Leng Wuxiang menyerang Yang Ye. Mereka tidak berani menahan sama sekali, dan mereka segera melakukan serangan terkuat mereka. Karena mereka yang memimpin, banyak orang lainnya yang masih ragu-ragu akhirnya berhenti ragu-ragu dan menyerang ke depan juga. Dalam sekejap, Yang Ye dikelilingi oleh lautan manusia. Bang-bang. Ledakan bergema tanpa henti, dan kemudian sosok demi sosok diledakkan terbang. Yang Ye telah sepenuhnya menyerah untuk membela dirinya sendiri, dan dia hanya membiarkan serangan mereka menghancurkan tubuhnya. Tentu saja, bukan karena dia menolak untuk menghindar, tapi jumlahnya terlalu banyak jadi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Yang Ye benar-benar marah ketika mereka mengerumuninya, jadi dia berhenti menahan dan mengerahkan kekuatan penuhnya dengan setiap pukulan yang dia lakukan. Jadi, setiap musuh yang terkena pukulan darinya akan terbunuh di tempat atau terbaring lumpuh di tanah dengan luka berat. Itu adalah pembantaian. Yang Ye benar-benar melakukan pembantaian. Penyuling tubuh sebenarnya sangat tangguh. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut saat mereka menyaksikan Yang Ye membantai mereka. Tentu saja, mereka bahkan lebih terkejut dengan fakta bahwa Yang Ye berani membantai mereka seperti itu. Bahkan Gong Jian dan Muling terkejut dengan tindakan Yang Ye. Bagaimanapun, mereka berada di kota relikui kuno. Meskipun pertempuran tidak pernah dilarang di kota, hanya sedikit yang berani secara terbuka membantai orang seperti ini. Karena mereka semua memiliki kekhawatiran sendiri pada akhirnya. Namun, pemurni tubuh yang disebut Yang Men ini tidak hanya tidak memiliki kekhawatiran sama sekali, dia tampaknya semakin terserap ke dalamnya. Dia tidak bisa dibiarkan terus membantai mereka seperti ini. Muling berbicara dengan suara rendah. Fu Jinxian menggelengkan kepalanya dan berkata itu tidak mungkin. Kecuali orang-orang dari Snow Slamen menghentikan diri mereka sendiri, jika tidak, dia sama sekali tidak akan berhenti. Jika Yang Ye berhenti, maka ras roh api tidak akan menderita kerugian sebanyak itu. Berhenti tiba-tiba, teriakan keras bergema, dan itu menggelengkan kepala semua orang di sini sampai-sampai kepala mereka mendengung. Ekspresi mereka berubah karena itu pasti Half Saint. Benar saja, seorang lelaki tua muncul di sini. Begitu lelaki tua itu tiba, Yang Ye dan anggota Snow Slamen langsung terdorong oleh gelombang energi yang kuat. Itu Elder He, seseorang berseru. Wajah Muling langsung jatuh saat ia melihat patua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Master Ratapan Salju. Tentu saja, setiap kelompok dalam Hallowed Halls memiliki dukungan mereka sendiri, dan Lunar Raid Hall melakukannya juga. Namun, masalahnya adalah bahwa penatua ini berdiri di sisi ratapan salju. Orang tua itu melihat sekeliling, dan dia melihat ada sekitar 200 mayat di tanah. Selain itu, ada lebih dari 20 milik para ahli Monarch Realm. Dia menarik pandangannya, dan kemudian turun ke Yang Ye sebelum dia berkata, kamu membunuh mereka semua. Yang Ye mengangguk. Orang tua itu berbicara dengan suara yang dalam, kekuatanmu jauh melampaui mereka, jadi kamu harus mengalahkan mereka kembali. Mengapa membantai mereka seperti ini? Apakah tindakan seperti itu berbeda dari tindakan para ahli yang menantang itu? Yang Ye menjawab, tetua, kamu harus mengerti bahwa bukan saya yang bersikeras untuk membantai mereka, melainkan mereka yang memilih untuk mencoba dan membunuh saya. Jika saya tidak memiliki kekuatan, maka mungkin saya dan teman saya yang terbaring di tanah sekarang. Apalagi mereka yang berniat membunuh harus siap dibunuh. Karena mereka ingin membunuhku, mereka harus bersiap untuk kematian mereka sendiri. Sungguh lancang. Orang tua itu meraung dengan marah. Apakah tindakan seperti itu berbeda dari tindakan para Profounders pemberontak itu elit yang tak terhitung jumlahnya dari ras manusia? Saya akan mati jika Anda diizinkan untuk hidup. Aku akan melenyapkan bencana sepertimu demi umat manusia. Saat dia berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba menamparkan telapak tangan kanannya ke arah Yang Ye, dan kekuatan hebat yang dibawanya menyebabkan ruang di sekitar Yang Ye dikompresi hingga mencapai titik melengkung. Muling dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa Penatua He akan menyerang begitu saja. Dia telah mengirim bantuan dari Lunar Raid Hall pada saat Elder He tiba di sini, tetapi Elder He telah menyerang secara langsung. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah menonton tanpa daya. Lagi pula, serangan Half Saint bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Para anggota Snow Slamen sangat gembira. Terutama bagi Leng Wuxiang. Pada saat ini, dia tertawa, dan itu adalah tawa yang sangat liar dan buas. Ekspresi ganas langsung merayap ke wajah Yang Ye ketika orang tua itu menyerang. Dia tidak ragu untuk menghancurkan tinjunya ke telapak tangan pria tua itu. Kekuatan tabrakan yang hebat langsung meledakkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang di sekitar titik tabrakan, dan kekuatan besar dari serangan orang tua itu mendorong Yang Ye lebih dari 30 meter ke belakang. Muling, Gong Jian, dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya.
Di sisi lain, senyum di wajah Leng Wuxiang sudah membeku. Dia menahan serangan dari Half Saint. Pada saat ini, gumpalan kejutan telah melintas di mata Penatua He juga. Dia mengira itu akan bisa langsung memusnahkan semut itu di Monarch Realm, tapi dia tidak membayangkan Yang Ye akan bisa dengan paksa menahan serangannya. Selain itu, Yang Ye sepertinya baik-baik saja kapan seorang jenius yang mengerikan muncul di Hallowed House. Gumpalan keganasan melintas di mata Penatua He, dan energi yang dalam di dalam dirinya mulai melonjak dengan liar. Karena dia sangat sadar bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yang Ye sekarang, maka dia mungkin tidak memiliki kesempatan lain seperti ini di masa depan. Karena Yang Ye memiliki kekuatan dan potensi, jadi Lunar Raid Hall sama sekali tidak mengizinkannya untuk membunuh Yang Ye. Selain itu, dia sangat jelas menyadari bahwa permusuhan telah terbentuk di antara mereka karena serangannya. Jadi, yang terbaik baginya adalah melenyapkan seorang jenius yang mengerikan sebelum dia bisa tumbuh lebih kuat. Penatua He berhenti ragu-ragu ketika dia memikirkan hal ini. Dia mengangkat telapak tangannya dan dengan cepat menamparnya ke arah Yang Ye lagi. Sebuah telapak tangan besar yang lebarnya lebih dari 300 meter melintas ke depan, dan merobek ruang dan muncul di atas Yang Ye. Setelah itu menghantam ke arahnya seperti gunung. Energi kuat yang terkandung dalam serangan itu menyebabkan tanah di sekitar Yang Ye bergetar sementara para pendengar yang menyaksikan mulai mundur berulang kali dengan ngeri. Ekspresi ganas melintas di mata Yang Ye saat dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan melesat ke udara. Setelah itu, dia mengepalkan kedua tinjunya dan membenturkannya ke telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan besar itu bergetar hebat sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Namun, seteguk darah menyembur dari Yang Ye sementara telapak tangan yang sangat besar menekannya ke tanah. Tepat ketika dia hendak bertabrakan dengan tanah, Yang Ye tiba-tiba menarik tinjunya ke belakang dan membenturkannya ke atas lagi. Para penonton menyaksikan dengan kaget saat serangan Penatua He diledakkan menjadi beberapa bagian. Kelopak mata Elder He berkedut ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia tahu bahwa dia benar-benar meremehkan kekuatan dan potensi orang ini tentu saja, itu tidak membuatnya meninggalkan niatnya untuk membunuh Yang Ye, dan bahkan membuatnya menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa membiarkan Yang Ye hidup jika tidak, Yang Ye pasti akan menjadi ancaman baginya di masa depan. Tepat ketika dia hendak menyerang sekali lagi, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dari udara yang tipis. Muling langsung menghela nafas lega ketika dia melihat lelaki tua itu, dan kemudian dia buru-buru berjalan ke Yang Ye. Dia memimpin Yang Ye ke orang tua itu dan berkata, "Muling dan anggota baru kami, Yang Men," menyapa Tetua Li. Penatua Li mengangguk sedikit dan tatapannya tertuju pada Yang Ye untuk beberapa saat sebelum dia tersenyum, "Tidak buruk, tidak buruk. Mengolah tubuh sedemikian rupa jarang terjadi bahkan di antara ras iblis dan ras iblis. Jangan khawatir, karena kamu telah bergabung dengan Lunar Raid Hall, maka aku pasti akan melindungimu hari ini." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berbalik dan menatap ke arah Penatua He. "Penatua He, apakah Anda akan pergi sekarang, atau haruskah kita berdebat?" Penatua dia memiliki ekspresi suram di wajahnya, dan kemudian dia melirik dingin ke Yang Ye sebelum dia berbalik dan pergi dengan anggota ratapan salju. Sementara itu, Muling berkata, "Yang Men, kamu benar-benar tidak bisa begitu impulsif di masa depan. Jika Anda ingin membunuh seseorang, sebaiknya Anda memberikan tantangan sebelum Anda membunuh orang itu. Dengan kata lain, yang terbaik adalah melakukannya di arena hidup dan mati. Selama seperti itu, maka tidak ada yang bisa ikut campur, bahkan sesepuh tidak bisa." Sudut mata Yang Ye berkedut sedikit, lalu dia berkata, "Di mana markas ratapan salju?" Muling sedikit tertegun, "Apa yang kamu pikirkan untuk lakukan?" Senyuman garang muncul di sudut mulut Yang Ye, "Karena mereka adalah musuhku sekarang, maka yang terbaik adalah memusnahkan mereka. Akankah Snow Slamen menyelamatkannya? Tidak akan, mereka pasti akan berakting lagi dan lagi. Karena memang seperti itu, bukankah lebih baik mengambil inisiatif daripada secara pasif menangani masalah yang mereka sebabkan padanya?" Ada menara tinggi di selatan kota relikui kuno. Menara itu tingginya sekitar 3 km dan lebar 300 meter. Ada 3 karakter emas besar di puncak menara. Meskipun ratapan salju lebih rendah dari Lunar Raid Hall dan Alliance of Sabre and Sword, kedua kelompok itu dan bahkan para jenius di Hallowed Rankings cukup takut akan hal itu. Karena pendiri Snow Slamen adalah seorang jenius yang mengerikan yang pernah menduduki peringkat pertama di Hallowed Rankings. Selama periode waktu itu, Lunar Raid Hall dan Alliance of Sabre and Sword bahkan belum dibuat. Pada saat itu, satu-satunya organisasi untuk generasi muda kota adalah ratapan salju. Meskipun dunia berubah seiring waktu, dan ratapan salju telah menurun, sumber daya dan cadangannya masih ada. Itulah alasan utama mengapa itu masih ada meskipun kekuatan keseluruhannya lebih rendah dari Lunar Raid Hall dan Alliance of Sabre and Sword.
Yang Ye tidak bercanda, dan dia telah tiba di depan menara milik Snow Slamen. Meskipun dia tidak pernah bermaksud menimbulkan masalah saat datang ke kota, kebetulan orang lain harus menyinggung perasaannya. Begitulah cara dia melakukan sesuatu. Jika seseorang menghormatinya sedikit, dia akan lebih menghormati mereka, tetapi jika orang lain tidak menghormatinya, lalu mengapa dia harus menghormati mereka? Ratapan salju telah mengirim Half Saint untuk menghancurkannya, dan itu pasti membuatnya marah. Kelompok Mulin dan para ahli lain yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk menonton pertunjukan berdiri di belakang Yang Ye. Gumpalan kekhawatiran melintas di mata Muling. Dia mencoba membujuk Yang Ye sebelumnya, tapi dia tidak berhasil. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Dia menyesal memberitahu Yang Ye bahwa tidak apa-apa membunuh mereka jika dia melakukannya di arena hidup dan mati. Tentu saja, dia mengerti bahwa masalahnya mungkin tidak akan berakhir begitu saja meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata itu. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye saat dia menatap 3 karakter di puncak menara, dan kemudian dia tiba-tiba menghancurkan tinjunya ke depan. 2 gelombang energi melesat dengan keras dan langsung meledakkan karakter itu menjadi bubuk. Hari ini, aku, Yang Men, akan mendirikan arena kehidupan dan kematian di sini sebelum ratapan salju. Pendalam ratapan salju manapun dapat naik ke arena untuk melawanku dalam pertempuran hidup dan mati. Suara Yang Ye ditingkatkan oleh energi yang dalam, dan bergemuruh ke depan seperti petir. Apakah dia benar-benar sudah gila? Dia berniat menantang ratapan salju sendirian. Bukankah dia terlalu percaya diri? Kekuatannya memang luar biasa, tetapi saya menolak untuk percaya bahwa dia dapat menantang seluruh ratapan salju sendirian. Belum lagi dia, bahkan para jenius yang mengerikan di Halloween Rankings tidak akan berani melakukan ini, kan tentu saja, 3 orang di 3 teratas itu dikecualikan. Hehe, tidak peduli apa, permusuhan antara orang itu, Yang Men, dan ratapan salju tidak dapat didamaikan sekarang. Akan baik-baik saja jika Snow Slamen mampu membunuhnya saat ini juga. Mereka akan mampu membalas dendam dan menggalang reputasi ratapan salju. Tapi jika gagal, ratapan salju akan selesai. Ratapan Tuan Salju selalu misterius. Saya mendengar bahwa bahkan beberapa anggota utama Snow Slamen belum bertemu dengannya. Aku ingin tahu apakah dia akan menunjukkan dirinya. Cek, saya sangat menantikannya. Betapa berani sebuah lolongan marah bergema dari dalam menara, dan kemudian sesosok terbang keluar sebelum orang-orang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu di belakangnya. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memegang tombak di tangannya, dan tombak itu berkedip dengan cahaya dingin dan tajam. Begitu dia tiba di sini, dia melirik dingin ke Yang Ye sebelum dia menatap Gong Jian dan Muling yang berdiri di belakang Yang Ye, dan kemudian wajahnya sedikit turun. Gong Jian tahu bahwa pemuda itu telah salah paham, jadi dia segera tersenyum dan berkata, "Su King, saya hanya di sini untuk menonton pertunjukan dan tidak ada yang lain." Saat dia berbicara, dia memimpin anggota aliansi sabre dan pedang ke samping. Ekspresi Su King sedikit mereda, lalu dia menatap Muling. Muling baru saja akan mengatakan sesuatu saat Yang Ye berbicara di hadapannya, tidak perlu melihat mereka. Akulah yang datang ke sini untuk melawan kalian semua, dan aku akan menjadi satu-satunya. Su King menatap Yang Ye dan berkata, "Kamu orang itu, Yang Men, yang membunuh anggota ratapan salju." Yang Ye mengangguk dan berkata, "Saya." Ekspresi Su King menjadi galak saat dia berkata, "Aku bahkan belum pergi mencarimu karena kamu membunuh anggota ratapan salju, namun kamu justru datang mencari kami. Baiklah, itu menghemat waktu saya." Yang Ye tiba-tiba menatap Muling. Yang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum dia menjentikan jarinya, dan selembar kertas terbang ke Su King. Dia berkata, "Tanda tangani perjanjian." Su King tidak ragu-ragu untuk menjentikan jarinya, dan setetes darah jatuh ke selembar kertas. Setelah itu, sosoknya melintas secara eksplosif ke arah Yang Ye. Naga mengamuk. Su King meraung marah saat tombaknya tiba-tiba meninggalkan genggamannya dan menembak ke arah Yang Ye. Energi di sekitar tombaknya tiba-tiba berubah menjadi naga yang sangat besar, dan tombak itu seperti tulang punggungnya saat membuka mulutnya yang sangat besar dan menggigit kepala Yang Ye. Yang Ye tidak bergerak, dan dia hanya menghancurkan tinjunya ke depan ketika tinjunya tiba 3 meter di depannya. Ya, dia sama sekali tidak menggunakan gerakan mencolok dan dia hanya meluncurkan pukulan yang sangat sederhana. Kekuatan kuat dalam pukulannya langsung meledakkan naga itu. Sementara itu, pidato Su King tiba di depan Yang Ye. Namun, tidak lama kemudian ekspresi Su King berubah karena Yang Ye telah meraih ujung tombaknya. Terlalu lemah. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tiba-tiba memutar tangan kanannya sementara kekuatan yang kuat melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan sosok Su King diledakkan. Sementara itu, tombak di tangan Yang Ye tiba-tiba terlepas dari genggamannya. Tombak itu menembus tubuh Su King, dan kemudian membawanya sejauh lebih dari 300 meter sebelum memakukannya ke dinding menara. Su King sudah mati.
Lingkungan sekitar sunyi senyap. Karena itu adalah pemusnahan instan lainnya. Seberapa kuat dia sebenarnya? Muling memikirkan hal yang persis sama. Karena sampai saat ini, orang di depannya ini, Yang Men, masih belum mengungkapkan kekuatan aslinya. Atau harus dikatakan bahwa anggota Snow Slamen tidak mampu membuatnya mengungkapkan kekuatan sejatinya. Dia merasa bahwa bahkan Half Saint sebelumnya mungkin tidak dapat membuatnya benar-benar mengungkapkan kekuatannya. Jadi itu membuatnya bertanya-tanya seberapa kuat dia. Apakah dia sebanding dengan 10 ahli teratas di Halloween Rankings? Terlihat lemah lanjut Yang Ye melirik dingin ke arah anggota Snow Slamen sementara suaranya tanpa emosi sedikit pun. Seperti yang dia duga, Snow Slamen tidak berniat untuk menyelesaikan masalah ini, tapi itulah yang dia inginkan. Meskipun anggota Snow Slamen jengkel dengan kata-katanya, mereka tidak berani untuk maju. Karena dia bahkan bisa langsung memusnahkan salah satu dari 3 jenderal ratapan salju, Su King. Jadi, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang jika mereka melawannya. Sementara itu, seorang lelaki tua muncul di hadapan Yang Ye, dan Penatua He yang dia temui sebelumnya. Pada saat ini, Penatua He memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya, dan dia menatap lekat-lekat pada Yang Ye dan berkata, "Anak muda, saya mengerti bahwa Anda muda dan penuh semangat, tetapi orang-orang yang tidak tahu kapan harus berhenti biasanya mati sangat awal. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat dan potensi alami mereka. Bagaimanapun, orang seperti itu masih lemah seperti semut bagi sebagian orang." Yang Ye terkekeh dan berkata, "Aku mencoba untuk berhenti sekarang, tapi kamu telah melihat hasilnya. Selain itu, saya dapat membedakan dari pandangan Anda bahwa Anda tidak akan menyerah untuk membunuh saya bahkan jika saya mundur sekarang. Karena memang seperti itu, lalu mengapa harus demikian baik? Anda akan mati." Penatua He menatap lekat-lekat pada Yang Ye dan berkata, "Aku bersumpah." Yang Ye menatap ke arah Penatua He dan berkata, "Saya mungkin mati, tetapi itu sama sekali tidak akan ada di tangan Anda. Selain itu, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret beberapa orang bersamaku. Apakah Anda tidak ingin melindungi ratapan salju? Aku akan membunuh mereka satu persatu saat kau menonton." Jika lelaki tua itu ingin membunuhnya, dia harus mencari tempat yang sepi, tetapi apakah Yang Ye akan takut padanya di tempat seperti itu? Meskipun lelaki tua itu adalah seorang Half Saint, dia bahkan lebih rendah dari Guardian Lin yang sekarang menjadi hamba pedang di dalam Primordial Pagoda. Belum lagi Yang Ye memiliki Stone of Suppression juga. Aura kekerasan dan ganas mulai melonjak dari Elder He sambil menatap Yang Ye. Sepertinya dia akan menyerang kapan saja, tapi wajah Yang Ye tenang dan sama sekali tanpa rasa takut. Penatua He tidak menyerang pada akhirnya karena dia tidak punya alasan untuk itu, dan dia tidak punya kesempatan. Karena dia tahu bahwa Tetua Li ada di sini, jadi dia pasti akan dihentikan jika dia mencoba. Jangan berpikir bahwa tidak ada orang di Snow Lamen yang bisa berurusan denganmu. Sosok Penatua He melintas dan menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Muling menghela nafas lega saat melihat itu. Meskipun orang sebelum dia, Yang Men, telah menahan 2 serangan dari Elder He, dia tidak berpikir bahwa dia bisa melawan Half Saint. Lagi pula, hanya para jenius yang mengerikan di posisi 3 teratas di peringkat suci yang bisa melawan Half Saint saat mereka berada di Monarch Realm. Di sisi lain, sementara Yang Men adalah seorang jenius yang luar biasa, dia merasa tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi bagaimanapun juga, Muling merasa bahwa Lunar Raid Hall telah memperoleh semua ini. Karena selama Yang Men bisa pergi dengan selamat hari ini, maka reputasi Lunar Raid Hall akan melonjak dan melampaui aliansi pedang dan pedang. Tentu saja, itu jelas bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Yang Ye melirik orang-orang dalam ratapan salju yang berdiri di sekelilingnya dan berkata, "Apa bukankah Snow Slamen ingin membunuhku? Saya berdiri di sini sekarang, namun Anda tidak berani melawan saya, atau mungkin anggota Snow Slamen adalah pengecut dan yang kau tahu hanyalah bagaimana menindas yang lemah namun takut pada yang kuat." Para mendalam ratapan salju sangat marah, dan semua wajah mereka memerah saat mereka memelototi Yang Ye. Namun, adegan Yang Ye langsung membunuh Su King barusan dimainkan tanpa henti dalam pikiran mereka. Meskipun banyak yang takut, ada beberapa yang tidak bisa menahan penghinaan seperti itu, dan mereka menandatangani perjanjian untuk pertempuran hidup dan mati. Sesosok meledak terbang. Itu adalah pemusnahan instan lainnya. Terlihat lemah lanjut suara Yang Ye bergema sekali lagi. Kemampuan Yang Ye untuk langsung membunuh mereka tidak menghentikan mereka untuk menandatangani perjanjian berturut-turut. Jadi, hanya beberapa saat berlalu sebelum lebih dari selusin mayat tergeletak di bawah menara. Adegan ini menyebabkan banyak orang merasa ngeri. Tiba-tiba, seorang wanita yang mengenakan sarung tangan emas gelap tiba di sini. Dewaku itu adalah peringkat ke-10 di peringkat suci, Yu Wushuang, yang dikatakan sebagai tiran tangan. Apa yang dia lakukan di sini? Itu benar-benar dia. Apa yang dia lakukan ya dewa? Dia benar-benar berniat menandatangani perjanjian. Dia benar-benar berniat membantu Snow Slamen. Apa yang sedang terjadi?
Para penonton menyaksikan wanita itu menjatuhkan setetes darahnya ke perjanjian yang ia telah siapkan untuk pertandingan kematian. Begitu itu ditandatangani, maka kematian harus diputuskan. Terima kasih Kak.